Apa kabar Lur? Semoga sehat semua ya. Lagi pada santuy kan? Daripada ngelamun, mending simak alur cerita berikut ini ya. Kali ini, gue mau share alur cerita film Hitman Agent Jun. Hitman Agent Jun merupakan film yang menarik untuk ditonton. Salah satunya, karena film ini menggabungkan pengambilan gambar di dunia nyata dan animasi. Film ini merupakan film laga komedi yang mengisahkan Jun, seorang agen pembunuh bayaran legendaris untuk tim anti-teror di National Intelligence Service atau Badan Intelijen Korea Selatan. Namun, Jun sesungguhnya sejak kecil bermimpi ingin menjadi komikus. Demi mewujudkan mimpi itu, Jun memalsukan kematiannya saat menjalani tugas besar yang diberikan NIS. Setelah itu, ia berhasil menjalani hidup sebagai orang normal dan menjadi seorang komikus. Namun, langsung aja simak ceritanya. Film ini diawali dengan animasi yang menunjukkan imajinasi Jun ketika masih kecil. Ia membayangkan menyelamatkan kedua orang tuanya saat terjadi kecelakaan. Diperlihatkan seorang warga lokal dan seseorang yang nampaknya seorang agen rahasia sedang membicarakan Jun, bahwa Jun gak takut apapun walau dia sedang dihukum setelah mukulin 3 orang sekaligus yang badannya lebih besar dari dia. Diketahui si Jun kecil ini sudah yatim piatu. Bapaknya seorang atlet taekwondo, sedangkan ibunya seorang pesenam olimpiade yang meninggal dalam kecelakaan. Kemudian, si Kang Agen menghampiri si Jun kecil yang lagi asik ngegambar dan menanyakan, "Kamu pengen jadi apa?" Si Jun dengan polos menjawab, "Aku hanya ingin menggambar kartun." Menurut dia, ngegambar bisa bikin dia merasa senang dan bisa melupakan hal-hal buruk. Kemudian si agen mengambil pensil Jun dan mematahkannya dan berkata, "Kamu harus jadi seperti bapakmu, bikin harum nama bangsa." Secara ayahnya juara taekwondo olimpiade, si Jun malah pengen jadi tukang gambar. Ya namanya juga bocah kan. Scene berpindah pada masa Jun sudah dewasa, yang sudah menjadi seorang agen rahasia yang sedang menjalankan misinya. Dia sedang menculik Simon, adik dari seorang teroris psikopat. Diceritakan di kantor Badan Keamanan Penanggulangan Terorisme Korea Selatan sedang membahas misi penangkapan seorang teroris kelas dunia yang bernama Jason Lee, yang telah bikin kekacauan di Korea Selatan. Karena dasarnya si Jun emang hobi ngegambar, saat atasannya lagi ngomongin teroris, dia malah asik bikin sketsa wajah bosnya pakai tanduk. Sialan nih si Jun. Kalau ketahuan kan bisa berabe. Diceritakan, Jun lagi asik ngegambar. Bosnya nelpon Jun buat balik ke markas. Ternyata, di markas tak sengaja, Simon, adik si teroris yang psikopat itu, mati waktu diinterogasi. Kemudian, Jun pun segera dikasih misi buat nangkap si Jason. Di sini, diperlihatkan ada seorang bocil yang bernama Chul, seorang anak yang direkrut untuk menjadi agen rahasia seperti Jun. Jun pun menjalankan misi untuk menangkap Jason yang sedang berada di kapal laut. Namun, karena dari kecil si Jun emang cita-citanya pengen jadi komikus, Jun pun memanfaatkan misi ini untuk memanipulasi kematiannya. Dengan berpura-pura saat terjun dari pesawat, parasutnya tidak mau berkembang dan akhirnya Jun tenggelam di lautan. Dan Jun pun dikabarkan tewas dalam misi ini. Bahkan dilakukan pemakaman oleh teman-teman dan bosnya yang tampak sedih kehilangan agen terbaik mereka. Si bos pun berkata, "Sekarang aku harap kau menggambar di surga semaumu." Padahal ternyata Jun masih hidup. Diperlihatkan
Jun sedang berenang yang tampak bahagia menikmati kebebasannya dari tugas sebagai agen rahasia dan berencana melanjutkan kehidupan barunya sebagai komikus. Tapi, disinilah petualangan seru, haru, dan lucu Jun dimulai. Setelah 15 tahun berlalu, Jun telah menikah dengan Mina dan memiliki anak perempuan yang bernama Kak Yong yang suka lagu rap. Jun pun sudah menjadi komikus yang dia cita-citakan. Tapi, ternyata semuanya tidak sesuai yang Jun bayangkan. Jun belum menjadi komikus terkenal yang dia cita-citakan. Malah, kondisi ekonomi Jun tampak sulit karena tidak bisa menghasilkan banyak uang dari komik yang dibuatnya, yang membuat istrinya ngomel-ngomel terus setiap hari. Komik Jun tak populer dan kerap mendapat kritik negatif dari pembaca. Istrinya sendiri bahkan tak menyukai komik Jun. Waktu si Jun ngobrol sama anaknya di taman, karena anaknya kasihan melihat ayahnya yang komiknya gak laku, anaknya menyarankan untuk menceritakan kisah hidup ayahnya dalam komik. Namun Jun menolak karena dia takut rahasianya terbongkar. Diceritakan, editor komik Jun menelepon, ngasih kabar untuk mengakhiri series komik yang digarap Jun, karena isi komentar komiknya cacian dan hinaan semua. Jun pun stres dan frustasi, hingga akhirnya ia mulai mempertimbangkan saran anaknya untuk membuat komik dari kisah hidupnya. Hingga pada suatu hari, karena terlalu mabuk, Jun membuat komik dengan cerita kehidupannya kala masih menjadi agen rahasia tim S.H.I.E.L.D. Keesokan harinya, Jun merasa aneh dengan melihat istrinya yang tidak biasanya menyiapkan sarapan, dan sikapnya menjadi lebih baik kepada Jun. Ternyata, komik yang menceritakan kehidupan Jun sebagai agen rahasia tanpa sepengetahuan Jun telah diunggah ke dunia maya oleh istrinya dan mendapatkan respon yang baik dari netizen. Jelas saja istrinya senang, namun Jun marah karena takut rahasianya akan terbongkar. Namun gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Suatu ketika, Jun tak sengaja melihat buku diari anaknya. Jun pun membacanya. Jun terharu membaca lirik lagu rap yang dibuat anaknya yang berjudul Uang, menceritakan curhatan anaknya mengenai kondisi ekonomi keluarganya yang membuat Jun tersentuh dan menangis. Lagu ini dibuat Kayong untuk mengikuti audisi Show Me the Money. Karena Jun sedang butuh uang dan ingin membahagiakan keluarganya, Jun pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan komik yang menceritakan tentang kehidupannya sebagai agen rahasia. Walaupun resikonya rahasia manipulasi kematian dia akan terbongkar dan membahayakan keluarganya. Dan akhirnya, komik Jun pun sukses diminati netizen. Dan Jun pun akhirnya bisa membelikan anaknya piano. Dan benar saja, akhirnya informasi viralnya komik Jun sampai ke telinga NIS atau Badan Intelijen Korea Selatan. Duk Gyo, atasan Jun sewaktu menjadi agen rahasia, dipanggil oleh petinggi NIS dan dimintai penjelasan mengenai bagaimana ada sebuah komik yang berisi mengenai informasi rahasia negara. Dalam hal ini, yaitu informasi tentang tim S.H.I.E.L.D. yang diceritakan Jun dalam komiknya. Petinggi NIS pun mencurigai Jun karena pada saat kematian Jun, mayatnya tidak ditemukan. Petinggi NIS menuduh Jun sengaja menyebarkan informasi rahasia tentang tim S.H.I.E.L.D. demi uang dan menebarkan teror karena pada saat bersamaan telah terjadi insiden banyaknya mantan anggota tim S.H.I.E.L.D. yang meninggal dibunuh. Agen Chul yang diceritakan di awal sekarang sudah tumbuh dewasa menjadi opa-opa ganteng yang disukai banyak wanita. Chul merupakan agen S.H.I.E.L.D. terakhir selain Jun yang masih hidup, yang kemudian ditugaskan oleh NIS untuk menangkap Jun. Investigasi pun dilakukan. Pertama, dengan menginterogasi editor yang mempublikasikan komik Jun.
Namun si editor malah tertawa terbahak-bahak. Gak percaya orang yang ada di foto yang diperlihatkan agen Chul adalah Jun. Sebab ternyata Jun mengganti namanya menjadi Kim So Hyuk. Dan mana mungkin orang culun seperti Jun seorang mata-mata malah menyangka si Chul lagi ngeprank. Diceritakan saat si Jun sedang kerja sebagai tukang bangunan, Jun disergap oleh para agen NIS. Ya, namanya juga mantan pasukan khusus yang terlatih. Jun dengan mudah dapat mengalahkan para agen NIS dan berhasil kabur. Kebetulan di situ ada bos Jun yang biasa membulinya sedang di toilet. Dia merasa ketakutan melihat aksi Jun yang begitu brutal melawan agen NIS. Mungkin dia takut dicipol juga karena sering ngebully si Jun. Jun pun menelepon istrinya untuk mengajak kabur ke luar negeri. Jun mengakui bahwa karakter agen rahasia yang ada dalam komik itu adalah dirinya. Namun, istrinya lagi-lagi gak percaya sama omongan suaminya. Dan akhirnya, Jun pun digerebek pas lagi siap-siap mau kabur dari rumah dan berhasil ditangkap oleh Chul. Di tempat lain, si editor ternyata didatangi komplotan teroris Jason. Lucunya, si editor malah menyangka si Jason ini adalah cosplay karakter Jason yang ada di komik. Padahal karakter Jason itu memang ada. Ternyata Jason sedang mencari Jun juga untuk balas dendam. Saat Chul menginterogasi Jun, dia merasa kecewa dengan Jun. Sosok yang dikaguminya ternyata mengkhianati negaranya sendiri. Dan Chul merasa dibohongi atas manipulasi kematiannya. Kemudian, ada panggilan telepon dari nomor istrinya si Jun. Dan ternyata, itu adalah Jason yang berhasil menculik istri Jun. Jason meminta menukar istrinya dengan Cheon, yaitu bos sekaligus pelatih Jun waktu di tim SHIELD. Dan diberi waktu 20 menit untuk kabur dari markas NIS serta mengancam akan memotong jari istrinya Jun jika terlambat. Dan lagi-lagi, Jun berhasil kabur dengan menyandra bosnya. Jun akhirnya terlacak dan berhasil dibuntuti NIS. Namun, di terowongan, Jun berhasil melumpuhkan semua agen NIS sampai pingsan. Namun, itu ternyata jebakan Jason. Setelah Jun pergi dari terowongan, datanglah anak buah Jason menembaki satu persatu agen NIS. Tujuannya adalah agar Jun dituduh telah membunuh agen NIS. Dalam perjalanan, Jun teringat di malam itu akan dirilis komik yang mengisahkan kematian adik Jason saat diinterogasi. Jun dan bosnya pun panik karena di dalam komik itu diceritakan yang menyiksa adiknya Jason adalah Jun dan bosnya. Kalau sampai dibaca sama si Jason, bisa ngamuk dia. Masih dalam perjalanan, terdengar suara getaran, dan ternyata itu suara HP si bos yang disembunyikan di dalam celana dalam si bos. Jun meraba-raba daerah kemaluan si bos untuk mengambil HP-nya. Ternyata itu panggilan telepon dari NIS yang berhasil menculik anaknya Jun, yaitu Kayong, dan mengancam akan membunuh anaknya jika tidak menyerahkan si bos Cheon. Lucunya, karena Jun ngomong di HP yang ada di celana dalam si bos, disangkanya dia lagi mainin anunya si bos. NIS mengancam akan membunuh anaknya kalau dia tidak menyerahkan diri. Lucunya, setelah sampai di lokasi pertemuan dengan Jason, Jun malah putar arah, memilih menyelamatkan anaknya. Sontak, istrinya pun marah dan mengamuk-ngamuk. Dia pikir suaminya kok malah kabur, padahal Jun akan menyelamatkan dulu anaknya. Dan ternyata, Kayong berhasil kabur dibantu oleh si Chul yang merasa kasihan dengan Kayong. Kayong pun menelepon ayahnya untuk menjemputnya di pelabuhan. Padahal, itu adalah jebakan Chul untuk menangkap Jun. Namun, Chul tidak jadi menangkap Jun karena kasihan sama Jun. Setelah Kayong bercerita tentang kehidupannya yang begitu menyedihkan, Chul pun akhirnya memutuskan untuk membantu Jun menyelamatkan istrinya dan melakukan persiapan dengan mengambil senjata di kamar rahasia Chul.
Dan bodohnya, saat berangkat, tas senjatanya malah ketinggalan. Ora keneh lengotan lur. Singkat cerita, Jun telah sampai di lokasi pertemuan dengan Jason. Saat akan dilakukan pertukaran sandera, Jun malah dipukul dengan senjata oleh anak buah Jason yang membuat istri Jun marah dan merebut senjata anak buah Jason, dan terjadilah tembak-menembak antara istri Jun dan anak buah Jason. Namun ternyata adegan ini hanya imajinasi istri Jun yang sedang mabuk berat. Tadinya saya kira istri si Jun ini agen rahasia juga yang nyamar jadi istri Jun. Ternyata salah, John. Kemudian Jason meminta Jun menyiksa si bos dengan alat setrum seperti dia saat menyiksa Simon, adiknya si Jason. Jun pun tidak ada pilihan lain selain menuruti permintaan Jason karena diancam istrinya akan ditembak. Dan seperti biasa, dalam film, kalau jagoannya udah terdesak, pasti selalu ada bantuan yang gak disangka-sangka. Pasukan NIS datang dan berhasil menghentikan aksi Jason. Lalu terjadilah drama. Jun mau ditembak mati oleh penembak jitu NIS, namun dihalangi oleh istri dan anaknya. Sampai pada saat Jun ditembak, Chul berkorban dengan menghalangi Jun dengan badannya. Tetapi tak disangka-sangka, anak buah Jason ada yang berhasil kabur dan menembaki pasukan NIS satu persatu, sehingga Jason bisa lolos dan berhasil menembak Jun. Pasti bisa ditebak kan? Jagoan gak bakalan mudah mati. Jun ternyata masih hidup. Dia selamat karena menggunakan rompi anti peluru 3 lapis sekaligus. Aksi agen Jun pun dimulai. Dengan mudah Jun melumpuhkan satu persatu anak buah Jason. Dan terakhir, Jun bertarung dengan Jason dan berhasil melumpuhkannya. Dan film pun tamat. Ada extra scene yang memperlihatkan di mana Chul sedang merayu Jun untuk kembali lagi menjadi agen rahasia. Namun Jun menolak, dia lebih memilih menjadi komikus. Oke lur, demikianlah alur cerita dari film Hitman Agent Jun. Semoga bisa menghibur. Mohon maaf bila dalam penyampaian alur cerita film ini ada yang tidak berkenan di hati pemirsa. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan share videonya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.